Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahida Madinah dengan NIM 2309 13 26 11 015. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen analisis data dengan dosen pengampu Ibu Elsa Lufia Harman SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji multivariat. Sebelum kita melakukan uji multivariat, kita lihat dari variabel yang kita uji, data normal dan data tidak normal. Di sini saya mendapatkan 7 variabel, yaitu yang pertama itu tingkat pendidikan. Yang pertama itu umur ibu, yang kedua itu tingkat pendidikan ibu, yang ketiga itu status pekerjaan ibu, yang keempat berat badan ibu, yang kelima ibu menyusui secara eksklusif, yang keenam kadar HB pengukuran pertama, yang ketujuh kadar HB pengukuran kedua. Di sini kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu, tekan analyze, tekan deskriptif statistik, dan explore. Kita tekan umur ibu menyusui, letakkan di dependent list, pendidikan formal ibu, status pekerjaan ibu, berat badan ibu, menyusui secara eksklusif, kadar HB pengukuran pertama, kadar HB pengukuran kedua. Tekan plots, tekan normality plot with test, tekan continue, oke. Di sini kita bisa lihat hasilnya dengan umur ibu menyusui, hasil signya yaitu 0,035, berarti datanya tidak normal karena besar dari 0,05. Pendidikan formal ibu menyusui, hasil signya berarti 0,001, datanya normal karena kecil dari 0,05. Status pekerjaan ibu, datanya normal karena kecil dari 0,05. Berat badan ibu, datanya normal karena signya 0,01 kecil dari 0,05. Menyusui secara eksklusif, hasil signya yaitu 0,001, berarti datanya normal karena kecil dari 0,05. Kadar HB pengukuran pertama, hasil signya berarti 0,01, datanya normal karena kecil dari 0,05. Kadar HB pengukuran kedua, hasil signya yaitu 0,001, berarti datanya normal dengan berarti kecil dari 0,05. Setelah kita mengetahui variabel yang normal dan tidak normal, terdapat beberapa hubungan dua variabel, yaitu yang pertama umur ibu dengan berat badan bayi. Pada masing-masing hubungan dua variabelnya ada beberapa uji yang dilakukan, yaitu pada hubungan umur ibu dengan berat badan bayi kita melakukan uji korelasi Spearman. Kenapa kita memakai uji korelasi Spearman? Karena dua variabelnya sama-sama numerik dan tidak normal, maka dari itu kita pakai uji korelasi Spearman. Tekan analyze, tekan correlates, bivariate, tekan umur menyusui di variables dengan berat badan bayi. Di sini di correlation coefficient-nya tekan Spearman. Untuk optionnya tidak perlu. Continue. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk hasilnya sigtotalnya yaitu 0,652.
Maka, hubungan umur ibu dengan berat badan bayi yang digunakan yaitu menggunakan uji korelasi Spearman dengan P-nya 0,652. Keterangannya tidak ada hubungan antar umur ibu dengan berat badan bayi. Yang kedua yaitu hubungan antara pendidikan ibu dengan berat bayi. Kita lihat dulu hasil outputnya pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Hasil output uji normalitas dari pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Hasil outputnya yaitu 0,001. Berarti datanya normal karena kecil dari 0,05. Ya, pantang. Berarti untuk pendidikan ibu tadi hasilnya 0,001, berarti datanya normal. Dan kita menggunakan uji ANOVA. Tekan analyze, tekan complements, penuai ANOVA. Di dependent list kita isi berat badan bayi. Di faktor kita isi pendidikan ibu. Di kontras tidak ada kita isi. Post hoc tidak ada. Jadi option yaitu descriptive homogeneity of variant test dan was. Tekan continue. Oke. Karena varian yang berbeda yaitu kita menggunakan yang di bawah yang words dengan signya 0,001. Berarti hubungan tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi kita menggunakan uji ANOVA dengan P-nya 0,001. Untuk keterangan ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Yang ketiga kita menghubungkan pekerjaan ibu dengan berat badan bayi. Kita lihat hasil output uji normalitasnya terlebih dahulu. Hasil output uji normalitas dan pekerjaan ibu signya 0,001 berarti data normal. Di sini kita menggunakan uji T independen. Tekan analyze, complements,
The independent sample. Di tes variabelnya kita tekan berat badan bayi, pindahkan ke samping. Di grouping variabelnya yaitu status pekerjaan ibu. Di define groups-nya, yang grup 1 0, yang grup 2 1. Continue. Oke. Karena signya besar dari 0,05 yaitu 0,985, berarti kita menggunakan signya yang di bawah dengan confidence interval of the difference-nya min 0,79.487 dan di uppernya itu 291.487. Kita lihat datanya. Hubungan status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi yaitu menggunakan uji T independen dengan P-nya 0,985. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi. Yang keempat, kita menghubungkan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Kita lihat hasil outputnya. Hasil output uji normalitas. Berat badan ibu, hasil outputnya berarti 0,001, datanya normal karena kecil dari 0,05. Kita menggunakan uji person, yaitu tekan analyze, bivariate, correlate, bivariate, umur ibu menyusui, berat badan bayi dengan berat badan ibu. Menggunakan person. Oke. Dan hasilnya 0,001. Berarti hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi person dengan P-nya 0,001. Keterangan ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi. Selanjutnya kita menghubungkan menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi menggunakan T independen. Analyze, complements, T independent sample. Di tes variabelnya berat badan bayi, yang di grouping variabelnya yaitu menyusui secara eksklusif. Define grupnya 0,1 continue. Oke. Karena hasil signya besar
Dari 0,5 yaitu 0,528 kita menggunakan yang di atas. Berarti subtotalnya 0,593, berarti kita menggunakan yang di atas. Berarti hubungan ibu menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi menggunakan UJT independen dengan 0,593. Untuk keterangan tidak ada hubungan antara ibu menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi. Yang keenam itu kita lakukan hubungan antara HB1 dengan berat badan bayi dengan menggunakan uji Person. Correlate bivariate berat badan bayi dengan berat HB pertama. Oke. Besar dari 0,05 yaitu 0,166. Besar dari 0,05 itu 0,166. Hubungan ibu menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi hubungan kadar HB pertama dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi Person dengan P-nya 0,166. Berarti tidak ada hubungan antara kadar HB pertama dengan berat badan bayi. Yang kedua yang terakhir kita menghubungkan HB2 dengan berat badan bayi. Tekan analyze, correlate, bivariate, ambil kadar HB pengukuran kedua, checklist atau tekan person, oke. Hasilnya yaitu 0,168. Menghubungkan kadar HB kedua dengan berat badan bayi menggunakan korelasi Person dengan P-nya 0,168, tidak ada hubungan antara kadar HB2 dengan berat badan bayi. Keterangannya yaitu variabel yang ada hubungan ada dua. Yang pertama tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi, yang kedua berat badan ibu dengan berat badan bayi. Variabel yang tidak ada hubungan yaitu ada 5. Yang pertama umur ibu dengan berat badan bayi, yang kedua status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi, yang ketiga ibu menyusui secara eksklusif dan dengan berat badan bayi, yang keempat kadar HB pertama dengan berat badan bayi, yang kelima itu kadar HB kedua dengan berat badan bayi. Dari data di atas untuk melanjutkan uji multivariat persyaratnya adalah kecil dari 0,25. Jadi variabel yang memenuhi syarat adalah variabel tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi dan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Selanjutnya kita melakukan analisis tabel uji dua variabel. Yang pertama itu variabel umur ibu dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi Spearman. Ini kita bisa lihat hasil P-value-nya, R-nya, keterangannya, variabelnya apa. Yang kedua itu variabel tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi menggunakan uji ANOVA. Yang ketiga kita menggunakan variabel status pekerjaan ibu dengan berat badan bayi menggunakan uji T independen. Yang keempat variabel berat badan ibu dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi Person. Yang kelima itu variabel ibu menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi menggunakan uji T independen. Yang keenam menggunakan variabelnya yaitu kadar HB pertama dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi Person. Yang ketujuh yaitu variabel kadar HB kedua dengan berat badan bayi menggunakan uji korelasi Person. Untuk pemodelan multivariatnya, kita tekan analyze, regression, linear. Di dependennya kita ambil berat badan bayi, di dependennya umur ibu,
pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, berat badan ibu, menyusui secara eksklusif, pada HB pengukuran pertama, dan HB pengukuran kedua. Kan oke. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya SIG-nya 0,001. Maka dari data model yang telah dilakukan ujinya didapatkan nilai R-square-nya sebesar 0,788, artinya ketujuh variabel independen dapat menjelaskan variabel berat badan bayi sebesar 78,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik pada kota ANOVA didapatkan p-value 0,01, berarti persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah signifikan. Namun pada prinsip P-model dilihat nilai P masing-masing variabel independennya jika besar dari 0,25 maka dikeluarkan dari model. Ternyata dari 7 variabel independen dilihat di kolom kotak coefficients-nya ada 5 variabel yang p-value-nya besar dari 0,25, yaitu umur ibu 0,345, status pekerjaan ibu P-nya 0,709, menyebut secara eksklusif P-nya 0,828, kadar HB pertama P-nya 0,981, dan kadar HB kedua P-nya 0,456. Pada tahap berikutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya besar dari 0,25. Pengeluaran dimulai dari p-value yang terbesar, yaitu kadar HB pertama sebesar 0,981. Selanjutnya kita keluarkan kadar HB pertama. Kadar HB pertama. Analyze, regression, linear. Kita keluarkan kadar HB pengukuran pertama. Oke. Di sini kita bisa lihat perubahannya, signya. Setelah variabel kadar HB pertama dikeluarkan, maka dicek ada perubahan besar berubah lebih dari 10% atau tidak untuk R-square dan koefisien B. Untuk nilai R-square ternyata tidak ada perubahan, yaitu tetap 0,778, sedangkan untuk koefisien B ada perbandingan di mana hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Dari perhitungan perubahan nilai koefisien B masing-masing variabel ternyata tidak ada perubahan lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel kadar HB pertama dikeluarkan dari model. Selanjutnya untuk variabel ibu menyusui secara eksklusif yang nilai P 0,828 besar dari 0,25, maka dari itu kita dikeluarkan dari model. Kita keluarkan. Ibunya menyusui. Kan analyze, log regression, linear, menyusui secara eksklusif,
Nah, di sini hasil regressionnya. Sini terdapat signya, perubahan signya. Setelah dikeluarkan nilai R-square-nya, tidak ada perubahan yaitu tetap 0,778, sedangkan coefficient B dengan nilai hasil perhitungan sebagai berikut. Ini hasil yang didapatkan, ini outputnya. Dari perhitungan perubahan nilai koefisien B pada masing-masing variabel ternyata tidak ada perubahan lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel ibu menyusui secara eksklusif dikeluarkan dari model. Misalnya untuk variabel status pekerjaan ibu yang nilai P-nya 0,709 besar dari 0,25 maka dikeluarkan. Kita keluarkan. Selanjutnya untuk variabel status pekerjaan ibu yang nilai P-nya 0,709 besar dari 0,25 maka itu dikeluarkan. Baiklah, kita keluarkan status pekerjaan ibu. Analyze. Regression, linear. Status pekerjaan ibu. Oke. Nah, sini kita bisa lihat hasil outputnya. Dan ini hasil yang telah saya buat. Dari perhitungan perubahan nilai koefisien B pada masing-masing variabel ternyata tidak ada perubahan lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel ibu menyusui secara eksklusif dikeluarkan dari model. Selanjutnya untuk kadar HB kedua dengan P-nya 0,456 besar dari 0,25, maka itu dikeluarkan dari model. Nah, HB kedua. Analyze, regression, linear, kadar HB kedua. Oke. Nah, di sini hasil outputnya. Dan ini hasil datanya yaitu setelah dikeluarkan dari nilai S-score-nya dengan perubahan yaitu 0,779, sedangkan koefisien B dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan perubahan nilai koefisien B pada masing-masing variabel ternyata tidak ada perubahan yang lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel kadar HB kedua dikeluarkan dari model. Selanjutnya untuk umur ibu. Umur ibu. Sini hasil outputnya. Setelah dikeluarkan dari nilai R-square-nya ada perubahan yaitu 0,769, sedangkan koefisien B dengan nilai hasil perhitungan sebagai berikut. Ada perhitungan perubahan nilai koefisien B pada masing-masing variabel, ternyata tidak ada yang berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel umur ibu dikeluarkan dari model. Dari hasil analisis ternyata tidak ada lagi p-value-nya 0,25. Dengan demikian, proses pencarian variabel yang masuk dalam model telah selesai dan model yang terkait adalah variabel tingkat pendidikan ibu dengan berat badan ibu. Ini dia. Pendidikan formal ibu menyesuaikan dengan berat badan ibu. Ya, signya 0,001 berarti kecil dari 0,25 dan berat badan ibu 0,009 merupakan juga kecil dari 0,25.
Dari perhitungan nilai koefisien B pada masing-masing variabel ternyata tidak ada perubahan lebih dari besar dari 10%. Dengan demikian, variabel kadar Hb kedua dikeluarkan dari model. Selanjutnya, untuk variabel umur ibu. Dengan nilai P 0,355 besar dari 0,25, maka dari itu dikeluarkan dari model setelah dikeluarkan nilai R-square-nya dan perubahannya itu 0,769. Sedangkan koefisien B dengan nilai hasil perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan perubahan nilai koefisien B pada masing-masing variabel ternyata tidak ada yang berubah dari lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel umur ibu dikeluarkan dari model. Tadi kan ternyata tidak ada lagi value-nya besar dari 0,25. Dengan demikian, proses pencarian variabel yang masuk dalam model telah selesai dan model yang terakhir adalah variabel tingkat pendidikan ibu dengan berat badan ibu. Untuk hasil lampirannya seperti ini. Uji normalitas, uji korelasi, tabel uji hubungan dua variabel umur ibu dengan berat badan bayi, uji ANOVA, tabel uji hubungan dua variabel tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi. Ini semua hasil outputnya. Uji independen, uji korelasi persen, uji independen, uji korelasi persen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.